Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan penelitian kami tentang prediksi kadar karbon monoksida atau CO di DKI Jakarta menggunakan metode ordinary kriging. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia Hani Ayubi, NIM 022, kemudian saya Aziza Wulandari, NIM 025. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian kami. Kemajuan teknologi di bidang transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bisa dilihat bahwa penjualan kendaraan bermotor di Indonesia tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dilihat dari bulan April 2020 sampai dengan Maret 2021. Bertambahnya pemakaian kendaraan tiap tahun menyebabkan pemakaian bahan bakar juga meningkat. Beberapa ruas jalan yang menjadi jalur utama di perkotaan mengalami kemacetan akibat dari tidak seimbangnya pertambahan jumlah kendaraan dengan sarana jalan yang tersedia. Ketika terjadi kemacetan, maka emisi gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor menjadi meningkat sehingga menjadi pencemaran udara atau menghasilkan polusi udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa gas-gas yang dapat beracun dan menyebabkan pencemaran udara diantaranya yaitu gas metana, gas benzena, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida, gas nitrogen oksida, dan formaldehid. Dari sumber utama pencemaran udara tersebutlah yaitu gas-gas dari hasil pembakaran kendaraan bermotor yang tidak sempurna yang dapat menyebabkan pencemaran udara di sekitar, yang menyebabkan pula mengganggu sistem pernafasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh DEDI pada 2019, gas karbon monoksida atau CO merupakan salah satu gas yang paling berbahaya di antara polutan lainnya. Karbon monoksida atau CO berupa suatu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Gas CO memiliki kemampuan untuk berikatan dengan hemoglobin, membentuk HbCO, yang dapat menghambat pigmen sel darah merah dalam fungsinya membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat berakibat keracunan gas CO yang ditandai dengan gejala pusing, sakit kepala, sesak napas, dan mual. Dampak dari keracunan gas CO yang serius dapat berupa gangguan pada sistem kardiovaskuler, serangan jantung, hingga berakibat pada kematian. Pencemaran udara merupakan masalah yang dihadapi oleh berbagai kota besar di dunia, termasuk salah satunya ibu kota negara Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Jakarta sebagai kota terbesar nomor 1 di Indonesia menjadi suatu pusat kegiatan pemerintah, bisnis, perdagangan, dan juga industri, sehingga memiliki lalu lintas yang dapat sering terjadi kemacetan. Lalu lintas yang dipadati oleh banyaknya kendaraan bermotor menjadi pemicu pencemaran udara di Jakarta. Asap kendaraan mengeluarkan gas emisi karbon monoksida atau CO yang menjadi polutan berbahaya jika dihirup oleh manusia, sebab dapat mengganggu sistem pernafasan. Penelitian yang dilakukan oleh Dirgantara et al. Pada tahun 2020 menganalisis level polusi di DKI Jakarta dengan metode fusi menghasilkan bahwa kualitas udara yang berdasar pada PM10 atau partikular matter, sulfur, nitrogen oksida, karbon monoksida, ozon, dan juga nitrogen oksida memiliki nilai maksimum antara 50 sampai 90 dengan kategori masih dalam keadaan sedang. Pertumbuhan kendaraan di wilayah DKI Jakarta yang mengalami peningkatan setiap tahunnya memungkinkan adanya pergeseran kategori polusi udara yang awalnya masih dalam keadaan sedang berubah menjadi keadaan yang tinggi.
Hal ini mengakibatkan perlu adanya prediksi polusi udara di DKI Jakarta agar dapat diantisipasi dengan pemberian kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu, perlu adanya metode interpolasi yang dapat melakukan prediksi yang bergantung pada daerah atau lokasi. Karena bisa saja lokasi geografis akan mempengaruhi tingkat polusi udara di daerah lain. Metode analisis data spasial merupakan metode statistika yang dapat digunakan untuk menganalisis data yang memiliki ketergantungan geografi. Salah satunya yaitu metode kriging. Metode kriging merupakan metode geostatistika berdasarkan nilai pada suatu lokasi untuk memprediksi nilai pada lokasi lain yang belum diketahui namun memiliki kedekatan terhadap lokasi yang menjadi sampel. Metode kriging yang dapat digunakan dalam data spasial adalah simple kriging dan ordinary kriging. Dalam kasus ini, peneliti menggunakan metode ordinary kriging dikarenakan rata-rata populasi kadar CO tidak diketahui. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin memprediksi kadar CO di Jakarta dengan menggunakan metode ordinary kriging. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah mendeskripsikan gambaran umum mengenai kadar CO di DKI Jakarta? Dan kemudian yang kedua, bagaimanakah memprediksi kadar CO di DKI Jakarta menggunakan metode ordinary kriging? Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan gambaran umum mengenai kadar CO di DKI Jakarta dan memprediksi kadar CO di DKI Jakarta menggunakan metode ordinary kriging. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mahasiswa, menambah wawasan kepada mahasiswa terkait pengaplikasian metode analisis ordinary kriging yang telah dipelajari dalam mata kuliah analisis data spasial. Dan bagi pemerintah DKI Jakarta, sebagai pertimbangan dalam merancang strategi dan menentukan kebijakan terkait pengendalian polusi udara CO di DKI Jakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.